di masjid di dalam kondisi ibadah kepada Allah, majlis ilmu, majlis ta'lim, yang dimana kata Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah, yaitu ilmu, majlis ta'lim itu adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga menjadi ahli surga semua, amin ya rabbal alamin. Dan kenikmatan yang berikutnya Allah berikan kepada kita bisa ruku dan sujud, Bapak dan Ibu, di salat subuh ini. Karena salat subuh itu kata Allah dalam surat Al-Isra, ya, kana masyhuda, ya, innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Allah menyebut salat subuh itu bukan salat subuh, tapi Qur'an al-fajr, yaitu menyebutnya dengan bahasa Quran al-fajr. Jadi memang ada sebagian menyampaikan salat subuh itu memang agak-agak panjang bacaannya karena memang disebut dengan Quran al-fajr, gitu. Di dalam surat Al-Isra kita bisa baca ayat itu, Quran al-fajr. Jadi disebutlah salat subuh itu dengan bahasa Quran al-fajr. Karena masyhuda, kata Allah, dia salat subuh itu sangat-sangat disaksikan, masyhuda oleh siapa? Tentunya Allah. Dan yang di sini disebut masyhuda itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat malam ataupun yang menjaga malam, karena dua-dua sif malaikat itu, yang dimana antara sholat subuh dan sholat asar. Nah, sholat asar pergantian lagi malaikatnya. Dari sholat asar ke sholat subuh bergantian lagi. Kalau kita melihat satpam itu kan bergantiannya. Nah, pas sholat subuh itu malaikat yang bergantian tersebut menyaksikan kita lagi sholat subuh, gitu. Jadi yang sip malam dan sip siang itu di sholat subuh berkumpulnya. Di sholat subuh berkumpulnya disebutlah karena masyhuda adalah mereka disaksikan oleh para malaikat. Jadi betapa beruntungnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, lebih lagi diawali dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena sholat subuh itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat sunnah yang nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itulah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, disebut dengan sholat sunnah fajar. Ya, disebut dengan sholat sunnah fajar, ya, karena nilainya, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kita terus bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan kita istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang beliau contohkan. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Rasul, kata Allah dalam surat Al-Ahzab, sungguh ada di dalam diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Liman kana yarjullah. Dilanjutkan ayat ini, kata Allah, sungguh ada di dalam diri Rasul itu adalah contoh yang terbaik barang siapa yang mengharapkan Allah, gitu. Liman kana yarjul wal yaumal akhir, mengharapkan Allah dan yaumil akhir. Lanjutan di ayat ini lagi, wa dzakarallaha katsira. Nah, ini penguatan bagi kita, banyaklah mengingat Allah, gitu bahasanya. Jadi diiringi orang yang mencontoh Rasulullah itu, yang hanya berharap Allah dan yaumil qiyamah, selamat di yaumil qiyamah, dan banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini, di ibadah subuh ini kita membahas tentang istiqomah ibadah
setelah Ramadan. Nah ini, karena kan kalau kita Ramadan itu habis kalau siangnya saum, malamnya kan banyak tarawih Pak, Bu. Semangat untuk masakan ibadah tarawih gitu. Semangat bahkan banyak berbondong-bondong. Padahal ketika kita melihat sholat tarawih itu sholat yang memang biasa kita lakukan juga setelah Ramadan, yaitu sholat tahajud misalnya, ataupun sholat qiyamul lail, sholat malamnya, berdiri di waktu malam, ataupun sholatul lail. Cuma beda nama saja. Kalau Ramadan namanya tarawih gitu. Kalau bulan biasa namanya sholat malam. Atau kalau dilaksanakan setelah tidur namanya sholat tahajud. Itu juga. Nah, sehingga jangan sampai kita rajin sholat tarawih, kemudian pas setelah Ramadan kita lupa. Nah, nanti kita bahas apa saja amalan-amalan Ramadan yang menjadi kebiasaan kita yang harus kita teruskan di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Makanya Pak, seorang ulama berkata gini, Bapak dan Ibu, kunu robbaniyin, ya, wala takunu ramadaniyin. Kata ulama ini menyampaikan, jadilah kalian penyembah Allah, robbaniyin. Robbani itu adalah orang yang menyembah Allah. Wala takunu ramadaniyin, jangan kalian menjadi penyembah Ramadan. Penyembah Ramadan itu adalah orang yang rajinnya di Ramadan gitu. Salat tarawihnya rajin di Ramadan, baca Qur'annya khotam di Ramadan, sedekahnya juga rajin di Ramadan, ibadah kebaikannya rajin di Ramadan. Tetapi tidak diikuti dengan kebaikan berikutnya di bulan-bulan berikutnya. Salat malamnya jadi lupa, lewat malamnya. Baca Qur'annya disimpan di lemari, Qur'annya tidak dibaca lagi. Kemudian sedekahnya juga tidak. Saum sunnah juga lewat. Padahal kata ulama ini, kunu robbaniyin, jadilah kalian penyembah Allah. Wala takunu ramadaniyin, jangan kalian menjadi penyembah Ramadan yang hanya sebulan kita ditarbiyah, dididik oleh Allah, tetapi itu adalah pemanasan saja ataupun dalam latihan. Adapun aplikasi berikutnya, 11 bulan berikutnya, itulah hasil pendidikan Ramadan. Pendidikan Ramadan ini harus kita jaga Bapak dan Ibu. Semoga Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Apa saja Allah sebut itu di ayat surat Fatir. Nah, kita bahas sekarang. Nah, ini udah kelihatan? Nah, surat Fatir ayat 29. Yang saya ingin menyampaikan ini, ya, beberapa waktu lalu sudah pernah saya sampaikan, tetapi lebih detailnya tentang bagaimana kita istiqomah, terutama dengan tilawah Al-Quran, ta'amul Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Allah sampaikan ini Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mari kita perhatikan sambil mentadaburi ayat ini. Silakan yang bisa membuka HP-nya ataupun Qur'annya, silakan. Kita perhatikan satu persatu huruf demi hurufnya dari ayat-ayat Al-Quran ini. Allah firmankan Bapak dan Ibu, inna, kata penekanan, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yatsluna kitaballah. Nah, di antara amalan Ramadan yang harus kita istiqomahkan untuk menjaga istiqomah dalam ibadah Ramadan dan dengan bulan-bulan berikutnya, yang pertama adalah baca Al-Quran. Kenapa di sini disebut pertama kali Al-Quran?
membaca Al-Quran karena inilah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah menjadi rules, menjadi guidance, menjadi petunjuk, ya, ataupun kharitah, yaitu peta kehidupan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Maka ada seorang ulama berkata, Bapak dan Ibu, kalau mau tahu, kata beliau, kalau mau tahu kalian, seorang ulama ini berkata, diterimanya amal ibadah kita di Ramadan, maka lihatlah ibadah kita setelah Ramadan. Saya ulang nih, kalau mau tahu diterimanya amal ibadah kita ketika Ramadan, maka lihatlah amal ibadah kita setelah Ramadan. Maknanya kita sudah terbiasa dengan bacaan Quran kita, sholat kita, saum kita, sedekah kita atau tidak? Kalau seseorang tersebut misalnya baca Quran, tetap Ramadan baca Quran, setelah Ramadan baca Quran, kemudian sholat malam di Ramadan dilaksanakan, di ba'da Ramadan dia laksanakan, kemudian dia sedekah, bahkan melaksanakan saum-saum sunnah, maka itu salah satu tanda diterimanya amal ibadah Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomahnya dia melaksanakan amalan-amalan Ramadan, setelah Ramadan dia tetap melaksanakannya. Ini yang disebut dengan qabulul amal, yang diterima amalnya oleh Allah. Kata ulama, salah satu tandanya adalah kebiasaannya yang Ramadan tetap dilaksanakannya di bulan-bulan berikutnya. Nah, semoga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah dengan amal-amal ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kitab Allah, Bapak dan Ibu, yasluna kitab Allah ini, kata yatslu berasal dari kata tala. Tala yatslu tilawatan, artinya membaca. Ya, kalau kita pernah mendengar kata Quran itu berasal dari kata qoro'a, ya qoro'u Qur'anan, tetap membaca juga. Tetapi ulama menyampaikan bedanya qoro'a dengan yatslu, tala, itu maknanya adalah lebih dalam maknanya. Di antaranya surat Al-Baqarah 121, Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, adapun orang-orang yang kami berikan Al-Quran, Alkitab, mereka membacanya haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirannya menjelaskan, wa idza marra bi ayatil adzab, apabila seseorang itu membaca Al-Qur'an melewati ayat azab, maka dia fasta'id billah, berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari azab yang pedih, azab yang menghinakan, azab yang dahsyat, azab yang sangat keras. Nah, ini maknanya kan kita tahu bacaan yang kita baca itu. Wa idza marra bi ayati rahmah, apabila kalian membaca ayat rahmahnya Allah, fas'alhu, maka memintalah kepada Allah, fas'alullah, agar Allah melimpahkan rahmat. Yatslu, Bapak dan Ibu, bukan qoro'a. Makanya beda qoro'a dengan yatslu, itu adalah lebih kepada makna yang kita baca, kita pahami, seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang yasluna kitab Allah, adapun orang yang membaca Al-Quran, yasluna kitab Allah, di sini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu 4 fungsinya. Pertama, kata kerja sekarang, kita melakukan sekarang. Kedua, kata kerja digunakan untuk terus-menerus. Ketiga, kata kerja yang dilakukan untuk yang akan datang. Keempat, fi'il mudhari itu fungsinya kata kerja yang dilakukan untuk sesuatu yang dinamis, tajaddud namanya. Nah, makanya di sini Bapak dan Ibu, innalladzina yasluna kitaballah, adapun orang yang kami berikan Al-Quran, yang membaca kitab Al-Quran,
kapanpun dan dimanapun gitu masanya. Yatsluna gitu, jadi karena pakai fi'il mudhari, present continuous-nya di sana, kapanpun dan dimanapun mereka baca Quran. Siang dan malam hari mereka baca Quran. Mungkin tidak begitu banyak, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kalaupun mereka rindu lagi 1 juz, 2 juz, itu menandakan mereka ingin sekali menjadi ahlul Quran, yang hatinya selalu terkait dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu, jadi ahlul Quran itu definisi seorang ulama bukan hanya hafidz Quran 30 juz, bukan. Di antara yang disebut dengan ahlul Quran itu hatinya hari ini kita belum bisa baca Quran dari pagi sampai sore sampai malam karena sibuknya, tapi hati kita masih terngiang-ngiang, masih terasa diri kita itu belum menunaikan baca Quran. Nah, itu disebut dengan salah satu kata ulama ahlul Quran. Tergantung hatinya dengan ingin berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca kalam Allah yang mulia ini. Nah, itu Bu, Pak. Jadi makanya di sini orang yang Allah berikan Al-Quran, yatsluna kitaballah, mereka dimanapun, kapanpun, siang dan malam hari selalu baca Quran. Nah, di sini dijelaskan, makanya para ulama menjelaskan Bapak dan Ibu. Nih, nah, yatsluna berarti kita memanfaatkan waktu kita untuk membaca Quran. 24 jam waktu kita, usahakan. Mungkin baru bisa 1 halaman, tidak ada masalah. 2 halaman gak apa-apa, 3 halaman gak apa-apa. Nanti juga Al-Quran itu merindukan kita kalau kita istiqomah, gitu. Dan gini contohnya, jadi Al-Quran itu mendatangi kita kalau kita ingin bersamanya. Tapi kalau kita tidak ingin bersamanya, biasa-biasa saja, cuek-cuek saja untuk interaksi dengannya, membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, kita nggak mau misalnya, mengabaikan, Al-Quran juga nggak mau bersama kita. Tapi kalau Al-Quran itu kita baca, kemudian kita ada kesempatan menghafalkannya, bahkan merenunginya, tadabbur ayat yang kita baca. Tadabbur itu kata para ulama minimal untuk bahasa Arab. Tapi karena kita bukan orang Arab, orang ajami, minimal tahu, kalau kita belum belajar bahasa Arab juga, minimal tahu baca terjemahnya. Itu tadabburnya, merenungi apa yang kita baca, menghafalkannya, mengamalkannya. Maka ini termasuk yatsluna kitaballah, orang yang ingin menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu kan Bapak luar biasa. Apa kata Rasul? Innalillahi ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khosatuh. Kata Rasul, manusia ini, di antara kita ini manusia, innalillahi ahlin, keluarga, minan nas, di antara manusia. Para sahabat bertanya pada saat itu, Pak, Bu, ya Rasulullah, siapa keluarga Allah itu? Luar biasa ini hadis. Saya tertegun berapa tahun yang lalu ketika baca hadis ini. Wah, ini harus menjadi bagian dari kita. Para sahabat kan ingin sekali, ingin menjadi keluarga Allah. Allah kan nggak punya keluarga pada dasarnya. Rasulullah qala hum ahlul Quran, ternyata keluarga Allah itu ahlul Quran. Gitu Pak, Bu. Jadi ahlul Quran itu hamba-hamba pilihan Allah yang menjadi keluarga Allah. Semoga kita termasuk jadi ahlul Quran, amin. Dan kita berusaha semua. Ya, kalau sudah keluarga Allah, nikmat sekali. Maka salah satu konteksnya adalah baca Quran. Rindu kita dengan ada bacaan Al-Quran tersebut, yang nanti ketika kita sudah wafat, meninggalkan dunia ini, maka Al-Quran akan datang nanti di alam barzakh kita, alam kubur kita, menemani kita.
Ibu, kita lanjutkan. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Jadi karena fi'il mudhari tadi terus menerus setiap hari, istiqomah. Jangan sampai ya Ramadan keberapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Al-Quran. Yang kedua, istiqomah kita setelah Ramadan apa? Sholat. Tadi baca Quran sudah. Yang kedua sholat. Mengapa sholat yang diduakan di sini? Ada penjelasannya dari hasil tadabbur. Karena sholat itu modalnya apa? Bisa baca Al-Quran. Jadi orang mu'alaf misalnya, tentu mu'alaf itu nggak bisa dia sholat kecuali belajar Quran sebelumnya, ataupun dia bisa baca sholat dengan baik dan benar baca Quran. Karena yang menjadi rukun utama dalam sholat itu diantaranya salah satunya adalah apa? Baca Al-Fatihah. Kata Rasul, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maknanya perlu bagi seorang mu'alaf misalnya, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun teman-teman kita yang baru masuk Islam, ataupun dari anak kecil, tentulah yang pertama kali diajarkan Al-Quran. Tanya aslinya, maknanya menegakkan, mendirikan sholat. Pertama, sholat sholat wajib 17 rakaat dalam sehari. Kemudian Pak, Bu, yang kedua urutannya setelah sholat wajib itu sholat rawatib 12 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Lagi apa lagi? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi 12. Kenapa 4 rakaat? Banyak orang melupakan ini, 4 rakaat sebelum zuhur. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Boleh langsung 4 rakaat, 1 salam, boleh 2-2, silahkan. Yang jelas kita berupaya Bapak dan Ibu istiqomah dalam melaksanakan itu. Dan istiqomah tersebut Allah akan menuntun kita. Kemudian 17 tambah 12, 29. Tambah, kalau misalnya kemarin berapa rakaat di sini Ustaz Asep? Salat tarawih 11 rakaat. Berarti udah, kalau di sini sudah biasakan salat tarawih 11 rakaat selama sebulan kemarin, kita biasakan juga Bapak dan Ibu. Setelah Ramadan ini istiqomahkan saja 11 rakaat. Kalau belum bisa minimal 2 rakaat sholat malamnya, 1 rakaat sholat witirnya. Berarti di 11 rakaat itu ada 2 sholat namanya, sholat tahajud plus sholat witir. Berarti 11 rakaat. 29 tambah 11 berapa? 40 Bapak dan Ibu. Itu biasakan kita lakukan. Kita lakukan lagi di setelah Ramadan ini. Kemarin Ramadan sudah kita lakukan,
Ramadan, pas habis Ramadan ini kita lakukan lagi. Tambah 2 rakaat atau 4 rakaat salat duha. Salat duha kita lakukan lagi. Seperti kata Abdul Aziz bin Baz, di antara salat duha minimal 2 rakaat. Seorang ulama berkata, kalau habis kajian ataupun kita habis berzikir di masjid sampai syuruk, maka itu sebagian ulama menyampaikan itu disebut dengan salat awal duha, ataupun masih bisa disebut salat duha walaupun menyebutnya sebagian ulama dengan salat syuruk. Salat syuruk itu keutamaannya besar. Ya, kita seperti menunaikan ibadah umroh untuk kita laksanakan setelah misalnya pengajian, setelah berzikir, habis sholat subuh kita banyak berzikir, baca Quran ataupun majlis taklim sampai nanti kita bisa melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Apalagi Bapak dan Ibu, sholat yang biasa kita laksanakan itu menandakan bagaimana kita terbiasa dengan ibadah-ibadah Ramadan ataupun ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak ruku dan sujud. Nah, kalau kita hitung saja 42 ataupun 44 ruku dan sujud kita, sujud kita aja 84 kali sujud kita. Kata Rasulullah SAW, maka na'abud adalah seorang hamba yang memperbanyak sujudnya dan dia berdoa kepada Allah. Itulah waktu-waktu terdekatnya, akrab, yang paling dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah dia berdoa ketika sujudnya. Karena doa di antara ketika seorang hamba sujud itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak salat-salat yang lainnya kita laksanakan. Wa aqamu shalah, begitu juga salat hajat. Silakan Bapak dan Ibu laksanakan. Apalagi selain salat tahajud, salat witir sudah tadi. Kata Rasulullah, dalilnya apa? Surat dari Al-Baqarah. Al-Baqarah menyampaikan, hadis Imam Bukhari. Ij'alu akhira salatakum witron. Jadikanlah akhir salat kalian itu di malam hari ganjil. Karena ganjil di siang hari kan sudah. Kapan ganjil di siang hari? Salatnya ketika maghrib. Nah, dari setelah maghrib sampai menjelang subuh itu kita perlu ini saya baru mendapatkan hadisnya. Yang 3 ini umumnya ataupun sunnahnya itu dilakukan 2-1. 2 rakaat salam plus 1 rakaat. Witirnya seperti ini. Ada para ulama menyampaikan, mengapa 2-1? Karena begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada yang memang bagaimana kalau langsung 3 Ustadz? 3 rakaat salamnya 1 kali itu boleh dilakukan. Tetapi kalau kita mencari afdol, lebih utama itu adalah dengan 2-1. Saya membaca ini mengkaji, kita pernah mengkaji dengan Abi Jalal, Ustaz Jaluddin Asyatibi, yaitu memang melaksanakannya 2-1 di hadis. Mazhab Imam Syafi'i juga seperti itu. Ya, kemarin saya juga itikaf di Madinah itu, kata imam itu kalau berdiri di akhir kita melaksanakan sholat witir, kata beliau. Nah, witirnya mereka itu memang 2-1, ya, seperti itu. Ini memang tidak masyhur di antara di kita gitu ya, tetapi memang
Yang 3 rakaat boleh saja dilaksanakan, tapi mencari afdol, contoh yang utama kata para ulama 3 boleh, tetapi yang kalau ingin lebih banyak 2-1. Saya cari di Imam Suyuti, Bapak dan Ibu. Saya dapatkan dari Imam Suyuti bahwa kenapa 2-1 ini dilaksanakan, karena lebih banyak bergeraknya. Kan bisa salam kan? 2 kali salamnya. Dalam kaidah suatu kajian, suatu ilmu, ketika banyak-banyak melaksanakan pergerakan ataupun banyak amalan itu, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kedua, wa aqamus shalah. Yang terakhir kebiasaan Ramadan kita kan kemarin banyak infak tuh. Bapak dan Ibu yang iftar dikasih makan setiap hari. Ya, yang iftar kurma ataupun makanan. Kata Allah, wa anfaku. Maka mereka tersebut berinfak mimma, dari apa-apa yang razaqnahum, yaitu yang kami rezekikan, sirro, diam-diam. Jadi setelah Ramadan ini mentarbiah kita juga, Ramadan kemarin dengan pas sekarang, untuk membiasakan infak diam-diam. Boleh diam-diam. Misalnya ada kencing lewat, tiba-tiba langsung masukin berapa juta misalnya. Ataupun diumumkan misalnya oleh DKM, si fulan berinfak, bersedekah 5 miliar misalnya. Nah, ini disebut dengan wa'alaniyah, dengan terang-terangan, dengan disebut-sebut, tidak ada masalah. Yang penting menjaga hati kita, ikhlas karena Allah semata. Jangan wah itu gaya banget, ataupun misalnya itu kok disebut-sebut infak, nggak bisa, tidak ada masalah sebenarnya. Asal kita menjaga hati kita. Dalilnya sudah jelas, diam-diam atau terang-terangan. Iklan disampaikan ataupun disebut, diumumkan, itu maknanya iklan. Wa'alaniyah. Nah gitu. Kemudian yarjunya tijaratan lan tabur, mereka sangat berharap, kata Allah, perdagangan yang tidak pernah merugi. Kenapa di sini baca Quran, sholat dan berinfak itu adalah ternyata transaksi seorang hamba kepada Allah langsung. Allah berikan dia profit yang tidak pernah rugi. Disebutlah oleh Allah perdagangan yang tidak pernah merugi, yarjuna tijarah, lam tabur, tidak pernah merugi. Mungkin kalau kita berdagang yang lain, Pak, Bu, bisnis yang lain, berjualan, ada ruginya. Tetapi kalau baca Quran, sholat, kemudian berinfak, tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menguntungkan terus menerus. Nah, makanya ada jaminan kan, orang yang suka berinfak tidak akan pernah fakir, tidak akan menjadi miskin, karena tijaratan lang tabur, perdagangan dengan Allah yang tidak pernah merugi, maknanya terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dan lanjutan ayat ini Bapak dan Ibu adalah, nah ini sudah saya bahas. Ini hadisnya, fadilah membaca Quran. Ya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembaca Al-Quran di hari kiamat nanti. Ibadah terbaik kalau Rasulullah SAW, abdalu ibadah ummati tilawatul Quran. Nah ini jarang saya sampaikan hadis ini. Abdalu ibadah ummati tilawatul Quran. Rasulullah SAW bersabda, ibadah paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran, gitu ya. Maka bagi yang misalnya ada tetangga kita, keluarga kita, sanak famili kita, teman kita, saudara kita yang belum bisa baca Quran, kita ajak untuk bisa baca Quran. Kalau bisa undang guru-gurunya yang bisa mengajarkan Quran, sehingga bisa sampai target kita misalnya Ramadan ini belum bisa baca Quran, belum lancar. Ramadan tahun depan Allah mudahkan kita lancar baca Quran. Jadi karena Pak Bu, saya tuh ada beberapa penelitian dengan teman-teman di kampus. Ya memang 72,24% orang Indonesia itu belum bisa baca Quran gitu. Ya. Teman saya juga ada seorang KUA. Di KUA itu kan syarat pernikahan bisa baca Quran seharusnya. Tapi karena nikahnya sudah mau pengen nikah gitu, pas diminta baca Quran nggak bisa.
Gimana nih, nggak mungkin ditunda kan 3 bulan lagi, sementara pengen segera menikah gitu. Akhirnya dinikahkan aja dulu. Nah, janjian besok apa mulai belajar Quran ya, kata KUA teman saya tersebut. Pas sudah nikah ditunggu-tunggu, nggak ada datang untuk baca Quran. Jadi agak sulit memang. Maka dari sekarang memang bagaimana, mungkin salah satu fungsi kita sebagai DKM ya, memang harus mengajak terus umat bisa baca Quran gitu. Karena Quran ini utama. Bagaimana orang mungkin kadang-kadang, saya pernah menanyakan Pak Bu ke jamaah saya ketika saya tinggal di Nurul Masjid di Jumbru Indah itu, kenapa nggak mau ke masjid Pak? Gitu Bu, malu Ustadz katanya. Kenapa malu? Belum bisa baca Quran. Itu jawaban pertamanya. Waktu itu, ayolah belajar Quran bersama saya. Saya bilang gitu, ayo belajar Quran bersama saya. Mau? Saya ajarkan Quran. Sebulan, 2 bulan, setahun. Masya Allah Pak, alhamdulillah beliau bisa baca Quran. Setelah diajarkan tersebut, rajin ke masjidnya. Ternyata itu salah satu kunci juga untuk kita, apa ya, mungkin dakwah pardiyah kita ataupun dakwah DKM seperti apa mengajak umat ini. Ternyata apa penyebab utama faktornya diantaranya nggak bisa baca Quran, malu katanya. Ataupun misalnya pengajian juga kadang-kadang ya malu juga, terutama datang ke masjidnya rata-rata karena nggak bisa baca Quran. Nah kita perlu ini mengajak bagaimana sih, mungkin perlu ditempel-tempel aja terus spanduk atau apa di depan masjid. Ayo belajar Quran, ayo silahkan daftar atau apalah gitu, memfasilitasi baik di masjid mau di rumah. Mungkin karena DKM masjid itu kan fungsinya syiar, mengajak orang untuk dekat kepada Allah, untuk baca Quran, untuk apa semuanya lah. Itu penting. Mungkin dalam satu solusi umat ini 72% Pak Bu yang nggak bisa baca Quran itu sudah didata. Karena guru saya itu orang departemen agama, dia tahu apa namanya statistiknya orang yang nggak bisa baca Quran 72,24%. Dan ketika saya tanyakan ke teman saya yang KUA itu berapa orang, saya bilang Ustadz yang belum ketika nikah dalam sebulan berapa banyak sih? Kata beliau hampir banyaklah, puluhan, 30-50. Saya bilang tanya lagi, yang dari orang yang menikah tersebut kan dites bacaan Qurannya, berapa persen yang gak bisa baca Quran? Beliau jawab langsung, yang didata statistik dari Departemen Agama dari itu 72,2%. Ternyata hampir 80% gak bisa baca Quran yang mau menikah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya memang ini fungsi kita mengajak. Kita tidak bisa soleh sendirian, kita tidak bisa menghafal. Maaf ya, misalnya saya merasakan gini Mbak, Bu, saya belajar Quran bukan qiraah yang kita baca sekarang aja, hafaz misalnya, hafaz An-Asim. Saya sudah hafaz An-Asim, Syu'bah An-Asim, Qulun An-Nafi, Warash An-Nafi, Kumbul An-In Mukasir, Bazi An-In Mukasir, kemudian juga berapa yang lainnya, Abu Ammar itu, Susi Duri. Saya sudah mulai belajar itu dengan syekh saya, ya. Tapi sedih juga ketika orang hafaz aja nggak bisa baca Quran. Riwayat hafaz saja orang banyak nggak bisa baca Quran. Ya sedih dalam hati, ingin memang. Makanya santri-santri saya di pesantren Pondok Quran, di pesantren saya itu, saya ada program MKPN namanya, mengajar Quran pelosok negeri. Maknanya dimanapun, kapanpun ada yang nggak bisa baca Quran, diajakin bisa baca Quran. Alhamdulillah sudah banyak manfaatnya. Kami menyebarkan ke beberapa tempat, bukan hanya nyebarin ngasih Quran wakaf Pak, Bu, tapi ngasih gurunya juga. Itu ngasih Quran, ngasih guru, dan ngasih metode. Seperti metode Iqra, kami punya metode Taqiyah sendiri untuk diajarkan sampai bisa. Kurang lebih ada program sebulan. Kalau bisa nanti 3 bulan pas 6 bulan. Pokoknya bisa aja baca Quran. Karena ini fungsi seseorang untuk dekat dengan Allah. Masa kita nikmat baca Quran gitu Pak, Bu. Nikmat, lancar, bahkan hafal. Tapi banyak orang yang nggak bisa baca Quran. Gimana nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah? Inilah yang memang harus menjadi bagian kita untuk syiar Al-Quran, untuk mengajak umat bisa baca Quran.
Terakhir yaitu ini yang ingin saya sampaikan, yaitu tadi sudah keutamaan berinfak. Ayat ini di ayat sebelahnya kata Allah, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ini kan ayat 29. Yang tadi yang pertama ini ayat 29, ayat 30-nya Pak, Bu. Untuk apa kita baca Quran, salat dan berinfak tersebut? Kata Allah, liwafiyahum ujurahum. Kami sempurnakan, untuk disempurnakan apa? Balasan, ganjaran, pahala untuk mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan kami tambahkan kata Allah, fadlih, keutamaan-keutamaan yang besar, yang banyak keutamaannya. Kita bisa sehat, kita bisa misalnya kuat ibadah, istiqomah, itu keutamaan dari Allah. Luar biasa ayat-ayat Al-Quran ini. Liyuzidahum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Itu penutup ayat 30. Ghafurun syakur, penutup ayat 30 itu Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna ya Ramadan ini menjadi momentum kita untuk semakin memperbaiki diri kita. Bahkan tidak menjadi solih sendirian, kalau bisa menjadi musolih, orang yang mengajak dirinya orang lain untuk solih seperti dirinya minimal. Walaupun dia tidak ke surga sendirian Pak Bu, tapi mengajak orang juga ke surga. Ini nih tugas kita. Ya, jangan sampai kita nikmat ibadah sendirian, orang lain kita biarkan dalam ketidaktahuan bacaan Quran atau ataupun ibadah yang lainnya. Semoga Allah istiqomahkan kita dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha lakum. Jazakumullahu khairan katsiran ala hitamamikum. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang hari ini sudah membahas dua ayat surat Al-Fatihah. Kalau kita dibiasakan untuk memacu ataupun sedikit ini dibiasakan yang ayat sebelumnya, ya ayat nasu antumul fuqara'u ilallah. Nah ini nanti mundur ya, kalau nanti dibahas itu, ya ayat nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah karena kita itu memang makhluk yang lemah. Antumul fuqara, kita itu sangat membutuhkan Allah. Nah, sebatas apa dan harus bagaimana kita dalam keseharian agar merasa bahwa kita itu butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita, Pak. Bukan Allah yang perlu kita, tapi kita yang perlu Allah. Sudah bisa merasakan belum bahwa kita terbutuh Allah? Ya, insyaallah ayatnya sering disampaikan, nanti kita perdalam untuk membaca. Ya ayuhanas antumul fuqara'u ilallah. Terima kasih Ustaz pada pagi ini luar biasa membahas kita istiqomah ibadah setelah Ramadan. Ayatnya tadi sudah disampaikan, yaitu surat Al-Fatihah ayat 29 dan ayat 30. Ada yang mau ditanyakan Pak? Barangkali masih kurang jelas atau kenapa? Silakan. Terus. Silakan. Mengenai mutasi terkait dengan bahasa itu yaitu yang diatofkan dengan pembawa itu. Iya. Ya. Dua ada tiga bahasa itu tentang yang satu kategori. Ya. Dua ini mati ya. Ya. Mati. Di sini kan tidak dijelaskan waktunya. Betul. Kalau sebuah kita pasti sekali. Karena waktunya gitu. Ya, betul. Waktu itu kita. Iya. Gimana boleh dijelaskan?
Ya. 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 Baik. Ya, Bapak nanti. Silakan. Baik, baik. Dan kalau misalnya belajar Isya itu kan kalau di Ramadan itu ada sholat tarawih, sholat malam ya. Iya. Nah kalau misalnya di hari-hari biasa sholat malam itu niatnya apa ya tadi ya? Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bismillah. Allah berfirman di dalam surat Fatir. Surat Fatir ini ayat 29 memang diawali dengan bahasa dari innalladzi, sesungguhnya orang-orang yasluna. Itu memang menggunakan fi'il mudhari. Memang Al-Qur'an ini yang saya dapatkan dan saya pelajari dari guru-guru saya, kita tidak hanya membaca secara lafaz gitu dimanapun dan kapanpun, karena fi'il mudhari tadi kan fungsinya 4, al-an sekarang, listimror untuk terus menerus, mustaqbal untuk yang akan datang, ditajaddud untuk yang satunya sifatnya dinamis. Tidak hanya membaca dari lafadznya saja, tapi membaca secara maknawinya juga. Ya, bahasanya Allah memerintahkan kepada kita afala yatadabbarul Al-Qur'an. Berarti merenungi Al-Qur'an itu dengan membacanya juga seperti itu. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalian berpikir menggunakan pikiran otak kalian untuk bagaimana penciptaan langit dan bumi ini. Itu juga dalam bentuk membaca. Ya, semuanya tapi membaca lafaz dari sisi bacaan yang dilihat ataupun tanpa melihat dengan hafalan, itu merupakan bagian dari yasluna kitab Allah. Kemudian bagaimana nanti masuk pada dalam konteks ya wa aqamus shalah. Ya. Mereka di sini menegakkan salat. Ya, bahkan kalau bahasa fi'il madhi itu lebih kepada yang lalu yang sudah dilakukannya. Saya mendapatkan mengapa bahkan menggunakan aqamu, ya. Tidak menggunakan melaksanakan ataupun membiasakan sesuatu yang sifatnya mengamalkan, tetapi aqamu, menegakkan salat. Orang yang menegakkan salat itu, kalau kita ambil maknanya, mereka istiqomah dalam menegakkan salat, terus menerus melaksanakan salat. Efeknya ya, yang ibadah salatnya yang terdahulu itu, yang sifatnya aqamus shalah, mendirikan salat itu berefek bagaimana mereka bisa diberikan Allah untuk istiqomah dalam menegakkan salat berikutnya. Asalkan mereka mau terus menerus beramal dengan keistiqomahan itu. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan orang yang melaksanakan istiqomah itu ya ahabbu a'mal indallah, amalan yang paling dicintai Allah, ya, dawamuha wa in qol. Terus menerusnya istiqomahnya walaupun itu sedikit. Nah, ini menandakan bagaimana memang orang yang telah melaksanakan sholat, kemudian dia berupaya untuk mengamalkan makna sholat tersebut, mendirikan dengan tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhi dari perbuatan fahsya dan kemungkaran, itulah bentuk dari aqamus shalah. Ya, kalau kita bisa mengartikan dari tadabbur ini, bentuknya mengapa bentuknya fi'il madhi gitu. Fi'il madhi itu kan yang telah dilaksanakan, tapi efeknya itu setelah sholat itu gitu. Setelah sholat dia bisa mengamalkan makna-makna sholat yang dilakukannya. Sujud dengan tawaduknya, ya, kemudian dia bergerak, ruku dan sebagainya, itu bagaimana kebermanfaatannya untuk hamba-hamba yang lain. Tidak hanya sendiri manfaatnya, tapi bergerak, ruku, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian membaca ayat ini, membaca doa ini menandakan bahwa efek dari orang yang telah melaksanakan sholat itu tidak untuk pribadi saja, tidak hanya untuk
anil fahsya'i wal munkar, mencegah fahsya dan munkar saja, tapi dia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itulah yang disebut dengan wa aqamus shalah, mendirikan salat yang telah dilaksanakannya itu berefek dengan kehidupan pribadinya dan masyarakat yang sekitarnya. Terus saja. Itu yang saya pahami dari bentuk fi'il madi tadi. Begitu juga wa anfaqu, berinfaknya mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi gini, ketika mereka kerja, ketika mereka mencari nafkah, atau mereka berusaha sebagai pengusaha, jual barang ini dan sebagainya, efeknya bukan karena mereka kerja saja, bahkan beramal dalam bentuk amalan mencari nafkah, tapi bagaimana ketika Allah berikan rezeki dalam diri seseorang tersebut. Maka di sini ada kata Pak, mimma itu kan kalau dalam Rosem Ijazu Rosem Usmani berasal dari kata min dan ma, dari apa-apa yang digabungkan jadinya min dan ma. Maknanya jadi rozaqnahum, yang Allah rizkikan kepada mereka itu dengan kesehatan, dengan berpikirnya, dengan kekuatannya rezeki. Bahkan mungkin kalau dalam lebih khusus lagi, harta yang Allah berikan bukan untuk milik dirinya, tetapi dia harus memikirkan yang telah dia kerjakan, yang telah Allah infakkan, mimma, dari apa-apa yang kami rezekikan, kata Allah. Jadi bahasanya yang sudah Allah rezekikan, makanya fi'il madi ini, yang telah Allah rezekikan, apa-apa yang kami berikan kepada kalian, yang maka kamu anfaku. Infak efeknya apa? Mereka memperhatikan orang-orang yang berada di sekitarnya, tidak pelit, tidak tadi yang kita baca surat di halaman pertama, di rakaat pertama kan, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, tidak bukhl, tidak bakhil. Karena orang yang bakhil itu sangat tidak disukai oleh Allah, maka dia berusaha untuk berinfak untuk dari rezeki yang Allah berikan, baik diam-diam mau terang-terangan. Maka itu bentuk mereka dalam beramal gitu, dalam beramal, dalam melaksanakan suatu amalan yang dilakukannya, kemudian Allah berikan rezeki, kemudian dia infakkan. Nah, fi'il madi yang saya dapatkan, yang saya pelajari seperti itu. Jadi yang memang dilakukan sebelum-sebelumnya, tetapi efeknya ya, kemudian kebaikan itu dilakukan setelahnya untuk bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini yang saya pahami Pak ya, Allahu a'lam bishawab. Yang jelas bagaimana kita berusaha untuk pedomannya terus-menerus kita baca, tapi ada efeknya, kebaikannya setelahnya itu dengan mendirikan sholat, melaksanakan anil fahsya'i wal munkar, berinfak, bermanfaat orang yang membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya, yang Allah berikan rezeki, kita infakkan juga kepada yang lain. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa Pak Iman? Oh iya, jadi sholat pada dasarnya kalau berdasarkan niat, kalau sholat sunnah itu seperti ini. Kita sudah melaksanakan niat sholat sunnah, misalnya kita dalam hati kita, kata para ulama, an-niyah fil qalbi, niat itu tempatnya di hati ya. Bisa diucapkan misalnya, kalau misalnya usolli sunnatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala, bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah bangun, karena kalau tahajud itu syaratnya memang tidur dulu. Nah, kita bangun, kemudian kita melaksanakan sholat, itu pada dasarnya kita sudah niatkan tahajud kan. Nah, kita sudah niatkan tahajud, mau diucapkan dengan usoli tadi, mau tidak diucapkan, yang jelas hati kita sudah ini ada bahasanya gerantes hati itu. Bagaimana hati kita sudah ada bergetarannya untuk melaksanakan ibadah, Allah Maha tahu dengan sholat tahajud tersebut ataupun misalnya sholat witir tersebut. Ini menandakan bagaimana niat itu tidak hanya bahasanya kita mesti diucapkan, tapi cukup dengan karena posisinya an-niyah ala fi qalbi. Niat itu mahaluha fi qalbi, tempatnya di hati. Maka kita sudah bangun saja, kemudian wudu, itu sudah menandakan kita mau sholat. Makanya ada sebagian ulama langsung takbiratul ihram Allahu akbar, itu diperbolehkan, disilakan.
Tapi kalau misalnya mau diniatkan, diucapkan, ada mazhab yang membolehkan itu, usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi, itu diperbolehkan juga. Tapi saya milih yang pertama, ya, karena memang segala sesuatu itu kalau sudah kita niatkan, karena Allah Maha tahu ma tubdu wa ma tukhfu, apa yang kalian ucapkan maupun apa yang kalian sembunyikan Allah Maha tahu. Nah, maka kita sudah ada niat dalam hati kita itu, itulah yang Allah Maha tahu. Ya, kita langsung saja melaksanakan sholat 2 rakaat ataupun tambah 2 rakaat lagi sholat tahajudnya, ataupun misalnya sholat witirnya juga seperti itu, ataupun boleh melaksanakan sebelum tidur, seperti sholat tarawih kemarin kan sebelum tidur kita kan. Nah, itu bisa dilakukan. Sholat malam namanya qiyamul lail. Dalam hati dia niatnya sholat sunnah tadi, sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah malam sebelum tidur, tidak ada masalah. Bahkan kita misalnya seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar ditanya, "Ya Umar, kapan kamu melaksanakan sholat witir? Ya Abu Bakar, kapan kamu melaksanakan sholat witir?" Ditanyalah, "Saya melaksanakannya," kata Abu Bakar, "sebelum tidur ya Rasulullah." Kata Umar, "Saya melaksanakan setelah tidur ya Rasulullah." Dua-duanya benar, dia kan Rasulullah. Berarti maknanya kita melaksanakan sholat witir itu boleh sebelum tidur ataupun setelah tidur. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, "Kamu hati-hati orangnya," kata kepada Abu Bakar. Pada Umar, "Kamu orangnya kuat, karena bisa bangun," gitu ya. Kan berat bangun setelah tidur itu berat banget. Maka niatnya, istilahnya itu kita bisa sudah ada niat dalam hati sebelum tidur, kita melaksanakan sholat pada sholat isya misalnya, atau pada sholat isya sebelum tidur, kita untuk hati-hati kita melaksanakan sholat witir ataupun sholat malam tadi, itu diperbolehkan. Niatnya apa? Niatnya tadi dalam hati kita sudah ingin melaksanakan sholat sunnah, sholat sunnah malam ataupun sholat sunnah qiyamul lail. Gitu Pak. Barakallahu fikum. Allahumma sholli. Masanya apa? Silakan Ibu. Ada Ibu pertanyaan Bu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, besar terima kasih. Ya. Dan tadi